Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa bersama dalam rangka untuk belajar, mengawali aktivitas pagi kita dengan berzikir, beribadah dan kajian. Semoga semakin menambah keberkahan dari aktivitas yang kita lakukan. Kalau tadi ada sebuah baliho yang mengatakan orang Bandung mengawali pagi dengan apa? Dengan niat yang ikhlas dan giat, Masya Allah. Dan itu jadi prinsip yang ada di sini. Baik, sebelumnya kami haturkan jazakumullahu khairan kepada takmir Masjid Baitul Muttaqin di ini kecamatan Antapan, Bandung Utara. Semoga Allah Ta'ala menjaga para takmir dan memberikan kekuatan untuk selalu istiqomah meniti jalan kebenaran dan mengaktifkan masjid ini untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Dan ini aktivitas yang luar biasa. Barangkali kita tidak pernah mengetahui bahwasannya pengaruh besar dari ilmu yang disampaikan oleh atau yang kita laksanakan. Seorang syekh yang berasal di Yaman, beliau ketika membuka majelis di masjid kecil beliau, yang hadir hanya masyarakat sekitar dan jumlahnya sedikit. Kemudian ada forum TPA yang hadir anak-anak. Namun Masya Allah, setelah masjid itu berkembang menjadi sangat besar, yang hadir dari seluruh penjuru bumi ikut mulazamah di masjid itu. Itu adalah masjidnya Syekh Mukbil, yang dulunya hanya musola kecil, masjid kecil. Ketika awal beliau berdakwah, belum ada orang luar yang kemudian ikut bermulazamah. Dan yang datang ke majelis beliau hanya masyarakat sekitar yang jumlahnya sedikit. Namun kemudian jadi majelis yang besar dan banyak mencetak para dai yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Darul Hadis yang ada di Damaj, Yaman. Hal yang sama juga dialami oleh para ulama yang lain. Karena sesuatu yang besar diawali dari yang kecil, sehingga kita perlu selalu istiqomah. Barangkali andil yang sedikit ketika diabadikan oleh Allah akan menjadi sebuah amal yang besar. Baik, kita membahas apa ini? Problematika asuransi bagi umat. Yang milih judul bukan saya, tapi panitia. Sehingga nanti kalau ada bagian yang barangkali kurang berkenan dengan judulnya, sekali lagi ini disclaimer di awal bahwa yang memilih judul bukan saya, tapi panitia. Ada apa dengan asuransi? Karena kalau kita perhatikan bahwa Nabi SAW melarang sekian banyak skema transaksi, dan jika itu dirangkum, jika sekian banyak skema transaksi yang dilarang oleh Nabi SAW itu dirangkum, kembali kepada tiga hal. Yang pertama, karena mengandung unsur zalim. Yang kedua, karena ada unsur riba. Dan yang ketiga, karena ada unsur gharar yang fahish. Gharar fahish artinya gharar yang parah, yang menyebabkan transaksi itu mirip dengan perjudian. Jika salah satu dari tiga unsur ini ada dalam sebuah akad, maka status akad itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Baik, kalau zalim kita semuanya sepakat itu dilarangnya.
jangankan pakai kacamata syariat, menggunakan hukum yang berlaku di masyarakat, kita tahu yang namanya zalim hukumnya tidak boleh dilarang. Bahkan termasuk misalnya non-muslim, yang namanya menipu non-muslim mau nggak melakukannya? Kalau melakukannya bisa jadi mau, muslim maupun non-muslim. Tapi apakah mereka membenarkan perbuatan itu? Tidak ada orang yang membenarkan perbuatan kezaliman, baik berupa menipu, mengambil hak orang lain secara paksa, atau mencuri harta orang lain dan seterusnya. Karena itu untuk jenis yang pertama yaitu tindakan kezaliman, kita sepakat hukumnya dilarang. Nah, tinggal yang kedua sisanya yaitu transaksi yang mengandung unsur riba dan yang mengandung unsur gharar. Ini bisa jadi legal di sebagian tempat, bahkan legal di negara, meskipun secara hukum Islam praktek seperti ini tidak diperbolehkan. Karena legal di masyarakat belum tentu legal secara syariat. Makanya acuan hukum kita adalah undang-undang yang diturunkan oleh Allah, bukan apa yang berlaku di masyarakat. Yang berlaku di masyarakat bisa kita berlakukan apabila tidak ada aturan yang dijelaskan oleh syariat. Misalnya berkaitan dengan skema, berkaitan dengan teknis dalam melakukan akad, yang itu oleh Nabi SAW manusia dikasih kebebasan. Baik. Selanjutnya jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala tentang posisi asuransi dan riba yang tadi telah kita sebutkan. Jadi dua ini adalah pelanggaran yang dilarang dalam muamalah. Untuk riba di negara kita ada perusahaan yang mereka pendapatannya hampir 100% adalah riba, yaitu lembaga keuangan ribawi. Sementara untuk gharar, di situ ada perusahaan yang pendapatannya hampir 100% hasil gharar, yaitu lembaga asuransi konvensional. Sehingga di negara kita bahkan itu menjadi hal yang ma'ruf di dunia. Ada dua lembaga yang dia bertransaksi dengan hal yang haram tadi. Lembaga keuangan ribawi, dia mendapatkan hasil pendapatannya dari transaksi riba, dan lembaga asuransi yang dominan transaksinya adalah gharar. Nah, karena itu para sebagian jamaah mengangkat masalah asuransi sebab kita ingin belajar lebih serius tentang latar belakang keberadaan gharar dalam akad asuransi. Baik. Sekarang saya akan berbicara terlebih dahulu tentang masalah gharar. Dalil tentang haramnya gharar sangat banyak dari Al-Quran yang Allah sebutkan, demikian pula dari hadis Nabi SAW. Dari Al-Quran, dalil yang menunjukkan larangan gharar adalah haramnya bermain judi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun." Sesungguhnya yang diinginkan oleh setan dengan mengajak kalian untuk melakukan untuk minum khamar dan main judi adalah ayyuki bainakumul adawah wal baghdha, agar memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Dan judi kan seperti itu. Meskipun kelihatannya di awal mereka akur, tapi nanti ada sampingnya berantem. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, dan menghalangi kalian untuk zikrullah dan sholat. Dan orang yang judi ketika menang yang dibaca alhamdulillah. Baca alhamdulillah tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak akan melakukan zikrullah di saat mereka sedang praktek judi. Setan menghalangi mereka untuk zikrullah ketika mereka tenggelam dalam permainan seperti itu. Wa anis shalah, dan menghalangi mereka untuk salat. Fa hal antum muntahun, apakah kalian tidak segera menghentikan perbuatan semacam ini? Dan dalam judi
unsur dominannya yang terlarang adalah gharar yang besar. Karena orang memasang taruhan, misalnya senilai 100.000, seragam semuanya, kemudian nanti penentunya sesuatu yang jelas atau tidak jelas. Misalnya pakai misalnya kartu atau menggunakan menggunakan dadu atau pakai puteran itu Pak, apa namanya? Rolet atau pakai rolet misalnya. Kemudian nanti akan ditentukan siapa yang menang berdasarkan sesuatu yang nggak pasti. Namanya orang main kartu, faktor gamblingnya besar kan? Besar. Faktor ketidakpastiannya besar. Tapi itu dipakai sebagai penentu untuk menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Maka di saat orang itu menang, dia menang di atas kekalahan orang lain. Duit kamu saya ambil karena saya menang dan kamu kalah. Baik. Kemudian dari yang lain adalah sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar, sebagaimana yang pernah disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang transaksi gharar. Demikian pula Rasulullah SAW melarang berbagai macam bentuk transaksi. Contohnya jual beli al-hassa. Bai'ul hassa itu bentuknya kayak gini ya. Ada orang jualan tanah. Batas tanah saya dari pohon kanan ini sampai pohon kiri ini. Saya jual seharga 20 dinar. Panjangnya berapa? Sejauh kamu melempar. Kalau orang ngambil kerikil, dilempar. Itu kalau dia melempar pakai pelintangan buto, jauh banget ya. Tahu pelintangan? Ketapel. Dia kalau melemparnya pakai ketapelnya raksasa ya bisa jauh. Sehingga nggak pasti ini nanti dapat tanah berapa meter, tergantung sejauh mana dia bisa melempar. Kadang ada beberapa orang di depan penjual, baju ini akan saya lemparkan kepada kalian. Siapa yang dapat, dia harus bayar senilai 2 dinar. Terus dilempar. Siapapun yang kena, bayar. Meskipun belum tentu dia punya niat untuk beli. Praktek seperti ini disebut dengan jual beli al-hassa. Sisi tidak jelasnya di mana? Gak jelas siapa nanti akan berakar. Dan mereka gak jelas baju ini nanti kayak gimana keadaannya. Karena siapa yang kena, dia harus bayar. Ada juga jual beli mula masa. Jual beli mula masa itu ada orang yang ditutup matanya, suruh jalan, demek tuku, nyentuh sama dengan beli. Begitu dia jalan, nyentuh barang apapun, berarti dia harus beli. Artinya nggak jelas. Kadang dapat, kadang dapat yang bagus, kadang dapat yang nggak bagus. Mereka juga melakukan transaksi jual beli habalul habala. Habalul habala itu cucunya onta yang sedang hamil. Masya Allah. Gimana itu Pak maksudnya? Ada onta lagi hamil. Pak, saya beli cucunya onta ini. Boleh saja belum lahir. Induknya saja itu belum lahir. Tapi mereka sudah berani spekulasi untuk beli anaknya yang sedang dalam kandungan. Bukan anaknya yang sudah ada nih. Ini nanti lahir, dapat anak, anaknya besar, kawin, hamil, anaknya itu bagian beli. Tapi transaksinya sekarang disebut dengan baik habalul habal. Kemudian orang jahiliyah juga mereka melakukan praktek ijon. Jual beli ijon itu apa Pak? Jual beli bakal buah. Tapi nanti akan diambil ketika panen. Mangga yang masih bunga ini dibeli dengan sistem tebas. Ini satu pohon misalnya dihargai 2 juta, bayar 2 juta. Kapan panennya? 4 bulan lagi.
praktek itu dilakukan oleh orang jahiliyah. Sehingga kalau kita kumpulkan, ada banyak sekali kreativitas yang dilakukan oleh orang jahiliyah dalam melakukan praktek doror. Dan itu semuanya dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih orang itu senang dengan transaksi doror? Padahal kan di situ peluangnya nggak jelas ya. Bisa untung, bisa buntung. Alasannya masalah adrenalin. Katanya kan orang itu senang memicu adrenalin. Deg-degan itu senang. Model deg-degan itu senang. Dan orang jahiliyah mereka hobi dengan masalah. Hiburannya itu kalau nggak judi, transaksi, tapi memicu adrenalin, deg-degan. Makanya praktek doror di masa jahiliyah cukup dominan dan itu semuanya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat disayangkan sebagian praktek itu masih dilestarikan oleh kaum muslimin sampai zaman sekarang. Dan orang kan kadang ketika bertransaksi campur deg-degan itu ada yang senang. Sehingga deg-degan nanti untung. Ketika untung dia merasa berhasil gede, alhamdulillah. Padahal sebenarnya transaksi ini umumnya nggak boleh. Di Bandung ada nggak pasar uang? Ada ya. Orang yang hobi transaksi di pasar uang gimana biasanya? Ada mesin ya. Ini jual borongan, nggak boleh dicoba. Nggak boleh dicoba. Harganya pokoknya sekian. Sehingga orang nggak tahu ini hidup atau tidak. Tapi mereka spekulasi. Berani beli dengan harga yang murah. Cuma tidak tahu nanti hasil akhirnya. Kalau ternyata hidup, untung. Kalau ternyata tidak hidup, jadi barang rosok. Dia rugi karena membeli dengan harga yang lebih mahal. Yang seharusnya kiloan, tapi ini dibeli dengan harga yang lebih mahal. Dan praktek seperti itu cukup banyak di masyarakat kita. Baik. Sekarang kita kembali kepada masalah asuransi. Jadi di posisi asuransi, unsur yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah dari sisi gorornya. Dari sisi gorornya. Ketika di situ ada goror yang dominan, maka praktek asuransi itu menjadi bermasalah karena dilarang oleh Nabi SAW dalam kaidah umum. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Dan kalau kita perhatikan dari praktek Nabi SAW dalam melakukan gharar, di situ kita bisa membuat kesimpulan. Gharar itu jadinya kayak gini ya. Saya membayar sesuatu, tapi hasilnya belum jelas. Kadang ada, kadang tidak ada. Bisa dapat, bisa nggak dapat. Begitu. Saya membayar sesuatu, tapi hasilnya apa? Belum jelas. Bisa dapat, bisa nggak dapat. Kalau terjadi demikian, maka transaksinya jadi gol. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti kajian online tentang teori keseimbangan iwad dan muawad. Iwad itu apa yang kita bayarkan, muawad itu apa yang kita terima. Sehingga kalau Bapak misalnya membeli air mineral seharga 3.000, dapat sebotol air mineral. Iwatnya yang mana? Iwatnya yang mana? 3.000. Air mineral ini namanya apa? Muawad. Namanya muawad. Sudah? Dalam transaksi iwat dan muawad harus seragam nilai kejelasannya. Iwatnya jelas, muawadnya juga harus jelas. Jika ada salah satu yang tidak jelas, transaksi itu jadinya gharar. Orang misalnya beli janin tadi ya, saya bayar. Apakah pasti nanti saya akan mendapatkan hasil? Belum tentu. Iwatnya jelas karena sudah saya bayar, tapi muawadnya tidak jelas. Orang melakukan praktek jual beli ijon. Ini saya bayar untuk satu pohon. Ketika saya bayar 2 juta, apakah nanti saya pasti akan dapat mangga? Belum tentu. Ketika rontok semuanya, saya rugi 2 juta. Kalau ternyata berhasil semuanya, saya untung besar. Ketika orang melakukan praktek jual beli al-hasar tadi, saya bayar, kemudian saya lempar pakai kerikil.
Apakah saya akan mendapatkan tanah yang luas? Belum tentu. Tergantung arah angin, kemudian nanti lemparan saya itu jauh atau tidak. Sehingga di situ ada faktor gambling. Iwan dan muawatnya tidak seimbang. Baik. Nah, selanjutnya dalam asuransi yang konven, saya dengar asuransi yang konven yang secara umum, orang membayar premi misalnya. Berapa preminya? 500.000 per bulan. Lalu setelah bayar premi dapat apa? Apa yang didapatkan ketika orang bayar premi? Dapat jaminan. Ada jaminan ya? Jaminan terhadap apa? Jaminan terhadap apa? Ya? Asuransi itu tidak pernah meletakkan hasil jaminan pada pilihan orang. Makanya kan nggak ada asuransi jomblo. Jomblo kamu asuransikan dirimu, saya jamin dapat jodoh. Itu pasti rugi itu lembaga asuransi. Karena yang namanya pilihan jodoh kan sesuai dengan kehendak orang ya. Dia bisa mengukur. Selalu dikembalikan kepada sesuatu yang jelas. Baik. Orang ketika bayar premi dapat jaminan. Jaminan apa? Misalnya asuransi mobil ya, atau asuransi jiwa. Bayar premi 500.000. Dapat jaminan apa? Diganti kalau hilang, kalau kecelakaan itu untuk mobil. Kalau jiwa biasanya Anda mengalami resiko apapun, all risk ditanggung. Kecelakaan ringan ditanggung, sakit ringan ditanggung, sakit berat ditanggung, patah tulang ditanggung. Kecelakaan ringan 5 juta, kecelakaan berat 10 juta, patah tulang 200 juta, mati 500 juta. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Nah? Lalu ada orang yang terlibat dalam hal ini. Dia bayar premi 500 selama 4 bulan. Modalnya berapa? 2 juta. Setelah itu meninggal dunia. Dapat duit berapa? 500 juta. Modal 2 juta, dapat 500 juta. Untung atau rugi? Untung atau rugi Pak? Menurut Bapak untung atau rugi? Rugi. Kenapa rugi? Coba dihitung ya. Modal 2 juta, dapat 500 juta. Orangnya mati. Untung atau rugi? Secara nominal untung, tapi secara nominal rugi. Kenapa rugi Pak? Tapi bagi istrinya untung Pak. Karena bisa dinikmati dengan suami yang baru. Anda yang bayar premi asuransi tapi yang menikmati orang lain, cemburu? Udah mati kok cemburu. Masya Allah. Makanya asuransi itu memberikan jaminan kesejahteraan bagi istri yang ditinggal mati. Betul Ibu? Kayak gitu. Karena itulah kalau bapak-bapak ingin mendapatkan jaminan kesejahteraan setelah ditinggal mati istrinya, asuransikan istrinya. Kadang kita merasa aneh begini. Kenapa dominan asuransi jiwa itu pesertanya laki-laki, bukan yang perempuan? Apakah karena yang laki-laki diharapkan cepat mati? Sehingga pertimbangan orang ketika mereka ikut asuransi jiwa, dia membayangkan kedepannya nanti saya punya resiko, dan resiko itu tanggungannya cukup berat, sakit, kecelakaan, termasuk kematian. Akhirnya dia buat skema seperti itu dengan maksud ada orang lain yang akan menanggung resikonya, padahal penuh dengan ketidakjelasan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peluang matinya kita sama atau beda? Sama atau beda? Peluang mati Anda dengan yang sudah berusia 70-an ke atas. Ini mohon maaf ya, bukan bingung yang 70 atau yang 80 ke atas. Peluang mati manusia itu sama atau beda? Sama. Kenapa sama? Karena nggak jamin yang lebih muda lebih lama hidup dibandingkan yang tua. Tapi bagi asuransi itu nilainya beda. Yang namanya sudah tua, mereka sebut peluangnya lebih tinggi dibandingkan yang masih muda. Itu teori asuransi. Teori yang berlaku di lembaga asuransi. Padahal belum tentu demikian realitanya. Baik, kembali ke sini. Karena ketidakjelasan inilah kemudian para ulama menyebut di sini ada gharar yang cukup besar. Orang bayar premi lalu dia mendapatkan muawad berupa ketidakjelasan hasil. Bisa dapat, bisa tidak. Lalu apa bedanya dengan praktek-praktek yang tadi? Ada orang taruhan 100.000, kemudian nanti pakai kartu atau pakai dadu, sementara hasilnya tidak jelas. Bisa dapat, bisa tidak. Kalau dapat dia merasa untung, kalau nggak dapat dia rugi karena sebagian hartanya hilang. Dan di asuransi praktek seperti ini, unsur seperti ini kita jumpai. Berarti itu masuk dalam kategori apa? Gharar. Masuk dalam kategori gharar. Karena itulah praktek seperti ini dipermasalahkan oleh ulama. Baik, ini dasar asuransinya. Maksudnya prinsip dasar kita memahami asuransi. Nah, dalam sejarah asuransi, pertama kali asuransi itu terjadi pada abad 14 Masehi di Italia, dan mereka menyebutnya dengan istilah saukal. Mereka menyebutnya dengan istilah saukal. Saukal itu asuransi. Ya, bahasa Italia dulu ya. Mereka sebut dengan saukal. Transaksi ini mereka lakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pedagang yang mengirim barang melalui jalur laut antara Maroko dengan Italia, antara daerah Maghrib, Selat Jabal Tariq itu atau Selat Gibraltar, dengan benua Eropa bagian selatan. Dulu transaksinya seperti itu. Namanya laut Mediterania. Jadi untuk pengiriman barang dari benua Afrika Utara ke benua Eropa bagian selatan, mereka mengasuransikan barang itu. Karena ketika itu adalah resiko terhadap pelayanan. Setelah beberapa tahun, asuransi hanya mereka terapkan untuk menjamin resiko bahaya laut. Hingga akhirnya terjadi kebakaran besar di London pada tahun 1666 Masehi yang melenyapkan hampir 30.000 rumah. Setelah itu mereka membuat asuransi untuk resiko di darat. Jadi dulu resiko itu yang ditanggung asuransi hanya ada di laut, pindah ke darat setelah ada kejadian kebakaran. Baik. Dan ini asuransi yang berlaku di negara non-muslim. Bertahan dalam waktu yang lama hanya ada di negara non-muslim. Baru masuk ke negara Islam itu di zaman Imam Ibnu Abidin. Ketika beliau ditanya tentang kasus semacam ini, jawaban yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abidin, beliau mengatakan, "Hadza ilzamu ma lam yalzam." Praktek seperti ini mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Beliau ngasih komentar, ini sama dengan mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Kok bisa disebut demikian? Karena begini, yang namanya resiko seharusnya siapa yang nanggung? Saya mau tanya, kalau bapak ibu sakit seharusnya yang nanggung siapa? Nah, kita sendiri. Kalau kita mengalami kecelakaan, seharusnya siapa yang nanggung? Kita sendiri. Kalau kita mengalami kematian, siapa yang harus menanggung? Keluarga kita. Dan seterusnya. Tapi ini ada yang aneh.
Saya kalau mengalami kecelakaan, tolong bapak yang tanggung saya ya. Loh, apa hubungannya? Kamu yang mengalami kecelakaan kok saya tanggung? Nggak mau saya. Bapak saya bayar. Bapak saya. Baru dia mau. Oh kalau gitu saya mau. Paham sih? Baik. Makanya kata Imam Abidin, kenapa beliau sebut asuransi itu ilzamu ma yalzam, mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Karena yang namanya resiko kan seharusnya kita sendiri yang tanggung, bukan orang lain. Saya sakit, ya seharusnya saya yang tanggung. Jangan nyuruh orang lain untuk tanggung. Anda sakit, Anda sendiri yang tanggung. Jangan menyuruh orang lain yang menanggung. Tapi di sini tidak. Saya sakit, Anda saya minta tanggung sakit saya. Pengobatan saya kamu harus tanggung. Ini kecelakaan, kamu yang harus tanggung resiko kecelakaan saya. Makanya disebut oleh Ibnu Abidin ilzamu ma lam yalzam, mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Cuman kenapa orang itu bersedia? Jawabannya karena dia dibayar. Nah, dibayar ini untuk sesuatu yang tidak jelas jadinya gharar. Maka ada dua pelanggaran menurut kacamata yang disampaikan oleh para ulama. Pertama, dalam asuransi itu ada mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Yang kedua, adanya ketidakjelasan kepada hasil akhir, bisa terjadi, bisa tidak terjadi, dan itu masuk dalam kategori gharar. Dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Kita baru bicara untuk asuransi konvensional. Lalu bagaimana jika skema asuransinya itu asuransi sosial atau asuransi syariah? Asuransi syariah prinsipnya adalah asuransi sosial. Prinsip dari asuransi syariah adalah asuransi sosial. Artinya begini, dari dua pelanggaran tadi, mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya dan bentuk pertanggungan yang tidak jelas, dalam asuransi sosial tidak terjadi. Dalam asuransi sosial tidak terjadi. Sebagai contoh, masjid memiliki dana sosial, lalu takmir masjid menerapkan bagi seluruh jamaah masjid yang terdaftar, jika dia mengalami sakit, maka nanti masjid akan memberikan sumbangan sukarela sesuai kemampuan dana yang diberikan oleh masjid atau sesuai dengan tingkat resiko yang dialami oleh jamaah. Kayak gini boleh nggak? Seperti ini boleh? Saya ulang ya. Kalau ada resiko lalu ditanggung oleh negara atau oleh masyarakat, misalnya dalam skop yang lebih kecil yang masjid. Kalau ada salah satu di antara jamaah masjid yang sakit, maka nanti resikonya akan ditanggung oleh dana sosial masjid, dikasih sumbangan sebagian, tidak semuanya, dikasih sumbangan sebagian, sehingga dia nggak bisa mengajukan klaim total, nggak bisa. Paling cuma 1 juta atau 500.000. Sifatnya hanya sumbangan sukarela untuk meringankan beban resiko, meringankan beban musibah. Apakah seperti ini boleh? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena dalam Islam Nabi SAW menekankan agar kita saling menanggung resiko. Dan yang dimaksud saling menanggung resiko di situ adalah kita mengumpulkan kita bersatu secara sosial. Kemudian jika ada salah satu anggota sosial yang mengalami musibah, maka nanti dibantu dengan menggunakan dana itu. Contohnya, dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim. Fala yadlimuhu wa la yahdhuru. Jangan mereka mendolimi sesama muslim, wala yahdhuru, dan jangan biarkan seorang muslim didolimi oleh yang lain. Dan jangan biarkan seorang muslim mengalami musibah sementara kita tidak membantu sama sekali. La yadlimuhu wa la yahdhuru.
Kemudian Nabi SAW juga bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu hamba selama sang hamba membantu saudaranya. Dan hadis-hadis yang semisal yang menunjukkan kita disarankan untuk bekerja sama dalam rangka membantu orang yang membutuhkan. Hal yang sama bisa kita lihat misalnya ada orang mengalami musibah bencana alam di Sumatera Utara, kemudian di Sumatera mana? Di Sumbar atau di Sumatera Barat ada gempa bumi. Lalu kita kirim donasi ke sana. Di daerah Lumajang korban Gunung Semeru, di Jogja korban Gunung Merapi, atau musibah yang lain termasuk ketika tsunami di Aceh. Pada saat kita kirim ke sana, itu sebagai wujud solidaritas yang kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Kalau seluruh manusia diam, ada orang Muslim di daerah A mengalami musibah, tapi seluruh Muslim yang lain diam, tidak ada yang bantu. Kira-kira hukumnya gimana? Mereka berdosa. Kenapa? Kalian membiarkan orang lain dalam kondisi terkena musibah dan kalian tidak membantu sama sekali. Itu sebagai perbuatan dosa. Harus bantu. Karena Nabi SAW melarang wala yahdhuruhu, dan tidak boleh membiarkan Muslim dalam kondisi mereka kesusahan sementara kita tidak membantu sama sekali. Meskipun tidak harus menanggung semuanya. Itu prinsip asuransi sosial. Paham ini? Baik. Sehingga asuransi sosial tidak masuk dalam penjelasan Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tadi. Ilzam mu'alam yalzam, mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Sebab ini sifatnya sosial. Yang kedua, nggak ada goror. Kok bisa Pak? Karena goror yang gratis hukumnya boleh. Goror yang gratis hukumnya boleh. Dan prinsip asuransi sosial itu gratis. Kita bareng-bareng ngumpulin dana, nanti ada jamaah yang dia membutuhkan, kita kasih. Meskipun dia nggak pernah bayar. Karena tujuannya hanya untuk nyumbang, bukan dalam rangka mencari keuntungan. Dipahami insyaallah? Walhamdulillah. Baik. Kayaknya sudah siap ya. Kita sampai jam berapa? 6.15. Baik. Karena ada sisa waktu 20 menit ya. Harus ada sekarang waktu untuk menerima masukan dari para jemaah. Maka untuk khotibahnya sampai di sini dulu. Selanjutnya akan kembalikan kepada pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita aturkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz atas ilmu yang telah diberikan, dan kita masuk ke sesi yang telah ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Insyaallah akan dibuka untuk 2 ikhwan dan 1 akhwat, dan pertanyaan boleh disampaikan secara langsung maupun disampaikan melalui kertas. Dan silakan jaga keikhlasannya karena akan ada door prize bagi para penanya insyaallah. Dan nanti door prize-nya insyaallah yang tersedia saja ya. Baik, kepada ikhwan yang ingin bertanya, akan atau bapak silakan. 1, 2, 2 dulu ya. Mohon boleh yang lain berikan mic-nya. Ada dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang anak yang sudah diikutkan asuransi kesehatan oleh orang tuanya gitu, yang mana asuransi tersebut itu dibayarkan lewat potongan gaji orang tuanya, potongan gaji orang tuanya gitu. Nah itu seperti apa? Maksudnya ketika dia itu dulu aja sih. Tapi nanti kalau misalnya dia berdoa, mau nanya lagi gitu. Ini asuransi swasta di negeri. di negeri. Apa?
asuransi perusahaan, asuransi lembaga asuransi swasta atau milik pemerintah? Milik pemerintah. Milik pemerintah. Gitu juga sih. Masya Allah. Baik. Jadi kajian kita seputar masalah asuransi ini, mohon maaf ya, belum kita utarakan semuanya karena keterbatasan waktu. Saya hanya memberikan mukadimah berupa latar belakang kenapa asuransi itu dipermasalahkan oleh para ulama. Ada dua tadi yang sudah kita pahami. Pertama, dari asas gharar yang dilarang dalam syariat kita, dan kita sudah jelaskan sisi ghararnya ada di mana. Yang kedua adalah perkataan Ibnu Abidi bahwa dalam asuransi itu mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Dua prinsip ini dulu yang dijaga. Sementara detail produk-produk asuransi yang ada di negara kita secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, asuransi yang diselenggarakan oleh negara, baik yang sudah berlangsung lama seperti contohnya Jiwasraya. Kalau kita bayar pajak STNK itu asuransi Jasa Raja, kemudian asuransi Jiwasraya, atau yang paling terkenal ya BPJS. Ini belum kita bahas secara detail. Yang kedua, asuransi yang diselenggarakan oleh lembaga swasta. Nah, untuk asuransi yang diselenggarakan oleh lembaga swasta ada dua. Ada yang komersil dan ada yang sosial. Yang komersil kami telah tegaskan tadi, selama di situ ada bentuk gharar dan mewajibkan orang yang bukan kewajibannya, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Muncul pertanyaan, Pak, ini kan bagian dari ikhtiar. Ya, kalau Anda katakan itu ikhtiar, ya seharusnya ikhtiar itu mencari yang halal, bukan menggunakan skema akad yang haram. Gharar itu juga bagian dari ikhtiar, tapi tidak boleh itu dilakukan. Begitu ya? Kerja itu ikhtiar kan? Ikhtiar. Tapi boleh nggak alasan ikhtiar itu dipakai untuk melakukan kerja yang haram? Kamu kerja di mana? Saya penjual khamar. Tidak boleh. Ini ikhtiar saya. Tidak bisa pakai alasan ikhtiar untuk membenarkan sesuatu yang dilarang. Sehingga kalau haram jangan jadikan sebagai ikhtiar. Sebab kita sebagai muslim punya aturan. Baik, kembali ke sini. Yang kedua adalah asuransi swasta namun sosial. Contohnya ada kas dana sosial masjid, kas dana sosial lembaga tertentu. Lalu kas ini nanti akan digunakan untuk menyantuni orang yang membutuhkan disebabkan karena dia punya atau sedang mendapatkan musibah. Kalau di Jogja ada masjid yang punya prinsip satu selalu 0 rupiah. Kalau dulu Jogokarya ya, sekarang sudah banyak yang seperti itu. Dan kotak infaknya dibedain Pak. Ada kotak infak operasional masjid, ada kotak wakaf, dan ada kotak dana sosial. Kotak dana sosial nanti hasilnya dipakai untuk nyantuni fakir miskin yang ada di sekitar masjid satu. Yang kedua, kalau ada jamaah yang punya resiko yang mengalami musibah, dia disantuni dari dana ini, sehingga tidak ganggu dana operasional masjid. Dan itu bisa selalu 0 rupiah. Maka para jamaah yang mungkin terlalu sibuk dengan berdagang sampai nggak sempat sholat di masjid, dia diringankan bebannya. Bapak sholat saja di masjid, biasanya dagang berapa dagangnya? Sehari 50.000 dibayar. Dan kamu sholat di masjid. Dan dia tetap bisa berdagang di waktu yang lain tanpa mengganggu kegiatan sholat jamaah. Dan itu bisa kita upayakan dalam rangka untuk menjaga jamaah agar selalu senang dengan masjid. Baik. Nah, untuk asuransi yang seperti ini boleh kan? Boleh, karena sebenarnya itu adalah sumbangan, murni nyumbang, tidak ada unsur komersil sama sekali. Yang nggak boleh itu swasta yang komersil, sehingga dikelola oleh perusahaan
Dan namanya perusahaan, ketika dia punya produk tertentu, tujuannya cari keuntungan. Tujuannya pasti cari keuntungan. Dia punya karyawan, dia punya apalagi fasilitas-fasilitas yang harus dia penuhi. Dan dari mana dana itu? Dari keuntungan transaksi asuransi. Nah, untuk yang negara, ulama berbeda pendapat. Seperti asuransi yang diselenggarakan di negara yang tadi kita sebutkan. Ada yang membolehkan, dan ini pendapat Al-Ustaz Dr. Irwandi, dan ada yang melarang. Dan seingat saya, kalau belum berubah, ini pendapat Al-Ustaz Dr. Arifin Badri. Tinggal sebenarnya orang Bandung pilih mana? Madhab Timur atau Madhab Barat? Ustaz Arifin ada di Jember, Ustaz Irwandi ada di Bogor ya. Baik, Anda lebih dekat Bogor kan? Ya, lebih dekat posisi ya. Jadi ada khilaf dalam masalah ini. Karena ada sebagian yang punya prinsip begini, semua kegiatan keuangan yang ditangani oleh pemerintah hukumnya diperbolehkan. Contohnya asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya, hukumnya tidak masalah, diperbolehkan. Kemudian juga kegiatan-kegiatan keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka bagi rakyat boleh memanfaatkan. Karena rakyat berhak untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Sehingga waktu dia bayar premi, misalnya total premi yang dia bayari 50 juta. Tapi sekali operasi, waktu sakit sudah menghabiskan 100 juta. Yang 50 juta duitnya siapa? Duit pemerintah. Berarti kan kamu dapat lebih banyak, betul. Tapi rakyat punya hak untuk mendapatkan santunan dari negara, disebabkan karena dia bagian dari warga negara. Kurang lebih seperti itu alasan yang disampaikan oleh pendapat yang mengatakan bahwasanya asuransi yang diselenggarakan pemerintah hukumnya boleh. Tapi menurut pendapat yang mengatakan dilarang, asal alasannya sama seperti tadi. Ini goror, bayar sedikit, bisa dapat, bisa nggak dapat. Kalau dapat lebih banyak. Kalau nggak dapat, dia hangus itu premi, sehingga dinilai sebagai unsur goror yang bermasalah. Intinya ada dua pendapat dalam masalah. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Kita alihkan ke pertanyaan berikutnya. Tafadhol, mohon bantuannya. Dan pertanyaan yang sebelumnya, insyaallah akan mendapatkan door prize dari KPMG Bandung dan sahabat Baitul Mutakin. Melenceng dari tema gimana? MC yang menentukan. Wallahu a'lam. Biarkan dia lain dulu. Yang fokus masalah asuransi. Fokus dulu ya ke masalah asuransi. Mas, yang lainnya dari tema nanti bisa di mana? Kajian jam 9. Ada yang akan bertanya sesuai tema di sini. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya ini tentang asuransi. Diketahui kan di dalam negara kita segala sesuatu untuk kehidupan kita tidak bisa berjalan lancar apabila kita tidak memiliki BPJS dan lain sebagainya. Dan menurut ilmu yang saya dapati bahwa
kita menerima mereka kita harus bayar dulu, kita jadi uang lagi. Nah, menurut pandangan Bapak sebagai sejarawan, solusi yang tepat apa nih? Gitu. Karena sekali wakil presiden kita ada, saya jadi bingung gitu harus pilih yang mana. Karena saya rasa saya sebagai pengusaha memang saya merasa terbebani dengan BPJS ini karena transaksi nilai tambahan yang tidak ada kembali kepada saya dan aktivitas perusahaan saya agak terhambat gitu, harus keluar lagi biaya BPJS ini. Karyawannya berapa? Karyawannya hanya 2 orang. Oh, masih ringan ya. Baik, gitu aja. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ada sebagian pengusaha yang dia merasa sangat berat ketika dia punya karyawan yang sampai ratusan, karena semuanya harus nanggung premi BPJS-nya, dan sempat ada kesenjangan antara dia dan pihak BPJS. Apalagi ini lagi viral masalahnya, makanya bahas ini agak sensitif. Khawatirnya nanti tidak dilaporkan. Saya sudah menyampaikan disclaimer dari awal bahwasanya tema ini yang memilih panitia bukan saya. Baik. Jadi tentang BPJS kita akui masih ada khilaf di antara para ulama, antara yang membolehkan dan yang melarang. Dan penjelasan yang tadi Anda sampaikan dalam pertanyaan itu adalah pertimbangan para asatidzah yang melarang BPJS. Dan betul sekali, ini bukan hanya pendapat ustadz dari kalangan rakyat. Karena sebelumnya beberapa ulama yang tergabung di MUI menilai BPJS tidak syar'i. Rekamannya masih ada ya? Pernyataan salah satu anggota MUI bahwasanya BPJS tidak syar'i sebelumnya. Masalah adanya perubahan ijtihad itu hal yang ma'ruf dimanapun, sehingga ulama kok berubah ijtihadnya, ya kita hargai berubah ijtihad. Latar belakangnya seperti apa kita tidak tahu, Allah a'lam. Namun kita selalu husnudzon dengan para ulama yang melakukan perubahan ijtihad, sebab al-ilmu la ya'riful jumud. Yang namanya ilmu itu tidak mengenal istilah jumud mandek. Kita terus belajar, dan dari proses belajar itu kadang kita menjumpai hal yang baru sehingga memberikan pengaruh pada perubahan pendapat. Bagian ini yang perlu kita sadari terkait adanya perubahan pendapat oleh sebagian tokoh di Indonesia. Tapi terlepas dari itu semuanya, bahwa yang namanya asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah ini jelas lebih ringan kasusnya dibandingkan asuransi yang diselenggarakan oleh swasta. Lebih ringan kasusnya. Dalam arti begini, unsur komersilnya tidak sebesar yang terjadi pada lembaga swasta. Unsur smart komersil. Sementara kalau misalnya ada kebijakan dari negara untuk semua kepengurusan administrasi ada syarat seperti ini. Bagi sebagian orang terasa berat, bagi yang lain sudah saya ikut saja. Itu pilihan dari masing-masing. Sehingga ini tidak mempengaruhi posisi hukum BPJS halal atau haram. Karena pemerintah misalnya kok mewajibkan itu, dan andaikan kita jatuh pada pilihan halal, kan berarti tidak ada masalah. Cuman apakah Anda mau bayar premi atau tidak? Sebab pada asalnya namanya asuransi itu pilihan, mau atau tidak. Nah, ketika pemerintah jadikan itu sebagai syarat, kamu kalau ngurus ini harus pakai BPJS, dan Anda mengikuti pendapat BPJS halal, berarti secara syar'i boleh. Masalah Anda keberatan bayar premi itu pertimbangan pribadi, secara syar'i boleh, tapi keberatan bayar premi itu pertimbangan pribadi. Paham di sini ya? Nah, yang kita bahas pertimbangan syar'inya, bukan pertimbangan pribadinya. Kalau pertimbangan pribadi dimasukkan ke situ, nanti jadinya terlalu subjektif untuk memandang hukum itu. Karena itu, jika sebagian rakyat merasa saya keberatan kalau bayar premi seperti ini, itu pertimbangan pribadi. Dan banyak orang yang merasa keberatan karena mungkin dia melihat
benefit yang saya dapatkan nggak begitu besar. Banyak ketika kita mengajukan sakit, klaim nggak diterima oleh pihak rumah sakit, karena mungkin rumah sakit tagihannya belum dibayar, sehingga dia keberatan untuk menerima BPJS. Sampai ada sebagian rumah sakit yang nggak menerima pasien BPJS. Nah, kita berharap semoga ada perbaikan yang lebih maksimal untuk sistem penanganan kesehatan di negara kita, sehingga nanti sinkronisasi itu bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kita bahas dari sisi hukumnya, bukan dari sisi kebijakan pemerintah. Begitu kan? Itu Ustaz. Kita beralih kepada satu kesempatan terakhir untuk akhwat ya. Untuk akhwat, mohon panitia untuk diberikan kepada akhwat. Kalau yang tadi dilarang berarti ini ambil tadi. Tidak boleh juga. Nanti saya jadinya pilih kasih. Yang sesuai tema ada fokus dulu yang sesuai tema. Kalau ada. Ganti pertanyaan berarti. Waalaikumsalam. Itu yang kalau misalnya BPJS mandiri itu yang BPJS mandiri itu umumnya gimana ya? Kena denda. Jadi kemana tuh ada yang harus bayar denda dulu, kita mau pindah kelas gitu. Mau pindah kelas bayar denda dulu. Ya karena nggak dibayar-bayar itu berapa lama. Itu umumnya gimana kan? Baik. Itu kan kalau rugi. Jadi begini ya. Terkadang ada sebuah akad yang dinilai mubah, ada sebuah akad yang dinilai mubah, tapi mengandung salah satu klausul yang bermasalah. Contohnya, listrik pasca bayar, pakai dulu, bayar belakangan. Ketika kita mengambil jasa penggunaan listrik, ini akadnya halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Kenapa? Jasa yang mubah. Lalu kita bayar rekening listrik setelah di penggunaan sekian hari, di akhir bulan atau setiap tanggal sekian. Kemudian di situ ada klausul, jika Anda telat bayar rekening listrik, maka kena denda 10%. Tidak? Di situ ada transaksi yang halal, tapi mengandung klausul yang bermasalah. Masalahnya di mana, Pak? Saya pakai barang Anda, nyewa atau jasa. Lalu saya berkewajiban untuk bayar anggaplah 100.000. Pada waktu saya berkewajiban bayar 100.000, berarti 100.000 itu statusnya sebagai apa? Utang. Statusnya sebagai utang. Kalau statusnya sebagai utang, lalu saya telat bayar, dikenakan denda, maka denda itu masuk manfaat dari transaksi utang. Dan itu termasuk riba. Dipahami sampai sini? Baik. Hal yang sama juga pada kasus pembayaran pajak kendaraan. Terlepas dari hukum pajak ya, Anda telat bayar pajak, lalu kena denda. Denda? Ketika Anda telat berarti terutang nilai sekian untuk Anda bayarkan. Pada waktu Anda telat kena denda, berarti di situ ada manfaat tambahan dari transaksi utang dan itu masuk kategori riba. Dipahami Ustaz? Nah, BPJS juga sama. Ketika orang telat bayar premi, lalu di situ ada dendanya, ya denda ini hukumnya tidak diperbolehkan. Karena denda di sini masuk dalam kategori manfaat dari transaksi utang. Allahu akbar. Alhamdulillah, jazakallahu khairan barakallahu kepada Ustaz. Sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, saya mohon kepada para jemaah kalau ada yang membawa kendaraan roda 4 dan dipakai kendaraan roda 4, mohon dipindahkan dari area masjid karena akan ada saudara-saudara kita nanti yang
memanfaatkan area masjid tersebut. Mohon kepada orang-orang yang dikaruniai kendaraan roda 4 dan datang ke sini dengan benar dapat memindahkannya dari area masjid. Terima kasih. Oh, yang bekerja di dekat lapangan katanya. Kalau ada mohon dipindahkan keluar segera ya. Jazakallahu khairan. Baik, kami mengucapkan kembali jazakallahu khairan untuk kepada Ustaz dan tim. Dan tapi sebelum saya menutup pertemuan kita kali ini dan kita berpisah, kami mohon Ustaz agar berkenan memberikan kesimpulan akhir beserta motivasi kepada kami untuk mengikuti kajian fikih muamalah maliyah khususnya bersama KPRI Korwil Bandung ke depannya. Mari atas pada musyawarah. Jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya untuk belajar bersama dan kita mohon kepada Allah. Semoga Allah memberkahi setiap ilmu yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Dan kita perlu untuk menyadari bahwa dalam setiap cabang ilmu itu ada bagian ilmu wajib yang harus kita ketahui. Dalam masalah akidah ada ilmu wajib, dalam masalah ibadah ada ilmu wajib, dalam masalah muamalah juga ada ilmu wajib yang harus kita ketahui. KPRI itu hadir, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, hadir dalam rangka untuk memberikan literasi, edukasi, fikih muamalah. Meskipun tetap dengan berprinsip menjaga ilmu wajib yang lain, terutama akidah. Sehingga dalam KPRI kita memberikan forum-forum kajian seputar masalah muamalah agar ketika orang itu ingin belajar muamalah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, mereka punya tempat untuk belajar bareng. Salah satunya di KPRI. Ada banyak beberapa forum literasi edukasi dalam masalah muamalah dan salah satu pilihannya adalah KPRI. Semoga kehadiran KPRI di Bandung yang Bandungnya termasuk agak vakum ya. Kalau dinilai dari KPRI pusat, saya di pembina KPRI pusat Bandung termasuk agak vakum. Alhamdulillah sekarang pengurus baru. Semoga nanti lebih mantap lagi kegiatannya, insyaallah. Bagi para jamaah yang ingin belajar bisa menghubungi di KPRI Bandung. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.